الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak membasahi lisan ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kita aplikasikan kesyukuran kita kepada Allah lewat amalan-amalan ibadah. Seperti contohnya pada siang hari ini kita bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk kita sekalian dan sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suri teladan panutan, contoh bagi kita sekalian yang mendambakan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Salah satu sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada umatnya adalah perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pasti kita yang hadir di tempat ini mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Kita semua ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam kenyataannya, di saat lisannya bercita-cita untuk masuk ke dalam surga, tetapi tidak jarang dalam kehidupannya realita, fakta dalam kehidupannya itu tidak mencerminkan hamba-hamba yang ingin sekali masuk ke dalam surga. Apa yang menyebabkan jemaah dimulakan Allah? Disebabkan karena ternyata dalam kehidupan kita ini dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita mulia kita, yaitu surga, di sisinya atau di baliknya itu ada godaan syaitan iblis laknatullah yang senantiasa melalaikan kita, yang senantiasa membuat kita menjerumuskan kita dari apa yang telah kita cita-citakan, yaitu untuk masuk ke dalam surga. Bukankah saat iblis laknatullah, saat dikeluarkan dalam surga, dia berikrar dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Adamlah ya Allah, engkau telah mengeluarkan saya ke dalam surga, maka mulai hari ini sampai hari kiamat
izinkan saya untuk menggoda, menjerumuskan hamba-hambamu ke jalan yang engkau tidak ridhai, kecuali, kata iblis, kecuali orang-orang pilihan. Maka sekali lagi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita pahami, ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali musuh-musuh yang bisa jadi akan menjadi penghalang kita untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan, adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Iblis atau setan laknatullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fatir ayat yang ke-6, kata Allah, "Inna syaitana lakum adu." Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa. Maka perlakukanlah dia sebagaimana dia adalah musuhmu. Maka jelas sekali Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa ternyata musuh besar kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini adalah salah satunya iblis atau setan laknatullah. Yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam, atas izin Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Musa bertemu dengan iblis laknatullah. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyempatkan diri untuk mempertanyakan sesuatunya, menyempatkan diri untuk mempertanyakan sebuah pertanyaan. Apa kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Nabi Musa bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, kabarkan, informasikan kepadaku, perbuatan apa yang manusia lakukan. Saat dia lakukan itulah engkau dirimu iblis telah menguasai manusia tersebut. Kabarkan kepadaku perbuatan apa yang manusia lakukan. Saat dia lakukan itu, engkau telah menguasai dirinya." Apa kata iblis laknatullah? Iblis berkata, "Wahai Musa, saat manusia melakukan 3 perkara, maka disitulah saya menguasai dirinya." Apa itu jamaah dimulakan Allah? Kata iblis yang pertama, "Wahai Musa, di saat anak cucu Nabi Adam, manusia itu merasa dirinya lebih daripada yang lainnya, merasa dirinya lebih daripada yang lainnya, ada tertanam dalam sifat dirinya adalah sifat kesombongan, sebagaimana sifatnya iblis laknatullah saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bukan karena untuk menyembah Nabi Adam, akan tetapi hanya sekedar untuk diperintahkan, atau dengan kata lain hanya sekedar untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Akan tetapi iblis laknatullah dengan lantang, dengan sombongnya serta angkuhnya berkata, "Ya Allah, kenapa engkau memerintahkan saya sujud kepada Nabi Adam? Saya engkau ciptakan dari api, sementara Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah yang senantiasa diinjak-injak, yang dibuangi kotoran di dalamnya." Maka itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis laknatullah, karena terbesit dalam dirinya sifat kesombongan. Uniknya di sini, ini perbedaan iblis dengan manusia. Iblis melakukan kesalahan, pelanggaran di dalam surga, dikeluarkan oleh Allah ke surga, dihempaskan ke dunia. Sementara kita manusia melanggar, berbuat dosa, berbuat kesalahan di dunia, bercita-cita untuk masuk ke dalam surga.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata iblis di saat anak cucu Nabi Adam sudah mempunyai sifat sombong, disitulah saatnya saya menguasai manusia tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kita di dalam hadisnya bahwa tidaklah akan masuk ke dalam surga atau bahkan tidak akan mampu mencium baunya surga orang yang ada sedikit pun sifat kesombongan dalam hatinya, kata Nabi, walaupun kesombongan itu sebesar biji sahara. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah contoh-contoh kesombongan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Seperti halnya yang bernama Qarun. Dia menyombongkan dirinya, merasa dirinya lebih besar, lebih baik, lebih pintar, melebihi daripada yang lainnya. Kita tahu bahwa Qarun adalah manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan harta yang luar biasa banyaknya. Sampai di dalam riwayat dikisahkan, Qarun itu saking banyaknya hartanya, kunci-kunci berangkas hartanya itu dibawa oleh unta-unta, dijadikan kalung di leher unta-unta. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah, Qarun itu memiliki sifat sombong, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya, karena beralasan harta yang dia miliki itu karena kelebihan, kecerdasan dan kepandaian yang dia miliki sehingga mampu mengumpulkan harta yang banyak, maka itulah yang membuat dirinya sombong, enggan untuk bersedekah. Maka karena kesombongan itulah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Qarun dengan cara dipendamkan di dalam tanah. Persekian menit Qarun beserta dengan harta-hartanya ditimbun, dimasukkan, ditanam oleh Allah di dalam tanah. Begitu pula kesombongannya seorang Fir'aun yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya kuat, bahkan karena kesombongannya yang melebihi daripada batas kesombongan, Fir'aun sampai-sampai mengatakan dirinya, saya adalah Tuhanmu yang besar. Maka dengan kesombongan itulah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Fir'aun dengan cara apa? Ditenggelamkan di Laut Merah. Persekian menit Laut Merah itu menenggelamkan Fir'aun laknatullah beserta dengan bala tentaranya yang super sombong. Maka sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, kata iblis, saat manusia sudah mempunyai sifat sombong, disitulah saya akan menguasai manusia tersebut. Yang kedua, kata iblis, saat manusia itu merasa sudah mempunyai banyak amalan, saat manusia itu merasa sudah banyak ibadah yang dia lakukan, maka saat itu pula saya telah menguasai dirinya. Tidak jarang di antara kita jamaah dimuliakan Allah, terkadang kita merasa lebih daripada yang lainnya. Merasa sudah banyak melaksanakan ibadah, merasa sudah banyak bersujud di hadapan Allah, sampai-sampai kita memaki atau bahkan kita memvonis saudara-saudara kita penghuni neraka dan sebagainya. Maka berhati-hatilah, tidak jauh daripada sifat kesombongan semacam ini. Merasa dirinya sudah banyak melaksanakan amalan ibadah di hadapan Allah, sementara dia tidak sadar belum tentu ibadahnya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah amalan ibadah itu hanya sebagai perantara sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba tersebut? Bukankah rahmat itulah yang akan menjadi kunci masuknya seorang hamba ke dalam surga? Bukan karena ibadah, bukan karena amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur dan tidak menilai, tidak memandang hambanya itu dari sudut harta, pangkat dan jabatan,
atau status yang dimiliki, ataukah mungkin barangkali harta yang dia miliki. Innallaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, innallaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah itu tidak melihat hartamu dan tidak melihat wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat hatimu, niatmu, dan Allah mengukur sejauh mana amal ibadah yang kita miliki. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, kata iblis, saya menguasai manusia di saat dia sudah merasa dirinya sudah melaksanakan banyak amalan, banyak ibadah. Yang terakhir, kata iblis laknatullah, saya akan menguasai manusia di saat dia sudah melupakan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Banyak di antara kita sekarang ini tidak menyadari, sadar atau tidak, dia sudah melakukan dosa maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hal tersebut bisa jadi menjadi sebuah penghalang dirinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ironinya, dia sudah menyadari dirinya melakukan sebuah maksiat atau sebuah kesalahan atau dosa, justru dia enggan untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah, bahkan dia semakin merajalela untuk melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia telah melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka saat itu pula iblis berkata, saya akan menguasai manusia tersebut. Di saat dia telah melupakan dosanya, maka saya akan menguasai manusia tersebut. Olehnya itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertekad sekuat tenaga, kita bercita-cita setinggi langit, yaitu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus kita sadari bahwa menuju ke dalam surganya Allah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan halangan yang bisa jadi berasal dari bujuk rayuan setan iblis laknatullah. Maka jadikanlah iblis itu betul-betul menjadi musuh kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, innasyaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan atau iblis itu adalah musuh bagimu. Maka perintah Allah, fattakhidhuhu aduwan, kata Allah, jadikan setan itu, perlakukan setan itu layaknya musuh kalian. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, tiga sifat ini kita harus hindari sehingga kita terhindar dari penguasaan iblis laknatullah. Yang pertama, jangan kita bersifat sombong. Yang kedua, jangan kita merasa lebih banyak amalan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita melupakan dosa yang telah kita lakukan. Sehingga insya Allah kita akan terhindar daripada penguasaan iblis laknatullah. Semoga kita yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, sehingga dengannya insya Allah kita akan mampu mengarungi samudera yang luas dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam rangka menuju pulau impian, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima minal hayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.